Bun, puting saya lecet saat menyusui, perih, bahkan ada yang sampai keluar darah. Itulah beberapa keluhan yang sering terjadi pada saat bunda itu menyusui. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara mengatasi puting lecet pada saat menyusui bayi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bagi bunda yang sekarang sedang menyusui bayinya dan dirasakan ada rasa perih, lecet, bahkan ada yang sampai keluar darah. Sebenarnya hal itu tidak akan terjadi jika cara menyusui bayinya itu dilakukan dengan cara yang benar, terutama posisi dan pelekatannya. Namun, jika lecet pada puting susu itu sudah terjadi dan sekarang dirasakan rasa nyeri dan sakit pada puting tersebut, bagaimanakah cara mengatasinya? Dan apakah perlu dilanjutkan proses menyusui atau perlu ditunda dulu? Berikut cara mengatasi puting lecet pada saat menyusui bayi. Yang pertama adalah membersihkan puting beserta payudara itu jangan menggunakan sabun dan alkohol. Jika bunda ingin membersihkan puting beserta payudara, bisa menggunakan air yang mengalir ataupun memakai baby oil. Karena sabun dan alkohol itu dapat menyebabkan kulit itu semakin kering sehingga memperparah keadaan lecet pada puting payudara. Yang kedua yaitu keluarkan sedikit ASI pada saat sebelum dan sesudah menyusui bayi. Jadi ASI merupakan antiseptik alami yang dapat melembabkan serta mengurangi lecet pada payudara. Caranya yaitu cuci tangan dahulu, kemudian keringkan, terus keluarkan sedikit ASI dengan cara memijat dengan lembut ke arah puting. Setelah keluar sedikit ASI-nya, kemudian oleskan ke seluruh puting. Demikian pula setelah menyusui, caranya demikian. Keluarkan sedikit dulu, kemudian ASI-nya itu dioleskan. Namun, pada saat selesai menyusui, setelah mengolesi dengan ASI tersebut, maka tunggu sampai kering dulu, kemudian baru memakai bra. Gunakanlah bra yang menyerap keringat dari bahan katun atau bahan lain, atau sekarang itu banyak dijual bra khusus menyusui. Karena jika puting masih basah setelah diolesi ASI tersebut dan buru-buru menutupnya dengan bra, maka payudara itu akan menjadi lembab sehingga subur akan tumbuhnya jamur. Dan tumbuhnya jamur itu dapat menyebabkan kulit semakin kering sehingga memperparah keadaan lecet. Tidak kalah penting yaitu yang ketiga, itu atur posisi serta pelekatan mulut bayi pada payudara ibu. Posisi yang baik untuk menyusui yaitu hadapkan kepala bayi pada payudara ibu terutama puting ibu. Kemudian tempelkan perut ibu dengan perut bayi. Sehingga antara kepala sama badan bayi itu sejajar menghadap tubuh ibu. Perhatikan cara pelekatannya atau bagaimana bayi itu menyusu pada payudara ibu. Yang disebut pelekatan yang baik jikalau itu bibir bawah serta bibir atas itu terbuka lebar, serta puting dan sebagian areola itu masuk ke dalam mulut bayi. Dan biasanya itu bibir bagian bawah bayi itu lebih keluar, dan pada saat menelan itu pipi bayi itu agak menggembung. Jadi tidak mengeluarkan suara seperti. Yang keempat adalah susui bayi sebelum sangat lapar. Biasanya kondisi bayi pada saat bangun tidur itu bayi belum sangat lapar. Jadi jangan menunggu bayi itu menangis, kejar-kejar baru disusui. Biasanya kalau bayi sangat lapar itu akan menyusu dengan kuat sehingga memperparah lecet pada puting payudara ibu. Yang kelima yaitu susui bayi pada payudara yang tidak sakit dahulu. Jadi jikalau payudara kanan itu putingnya sakit, maka bunda bisa menyusui bayinya itu pada payudara kiri dahulu, kemudian payudara kanan.
Biasakanlah menyusui itu pada salah satu payudara itu sampai terasa kosong, kemudian beralih pada payudara lainnya. Karena supaya lemak yang terkandung dalam ASI itu terhisap oleh bayi. Supaya pertumbuhan bayi itu cepat meningkat atau berat badan bayinya itu cepat bertambah. Yang keenam yaitu perhatikan cara mengeluarkan puting dari mulut bayi. Itu dengan cara menggunakan jari kelingking ibu, kemudian memasukkan ke dalam mulut bayi dan mencoba membuka mulut bayi sehingga puting itu mudah untuk dikeluarkan. Nah, yang terakhir, jikalau cara yang pertama sampai cara 6 itu sudah dilakukan namun puting masih lecet dan malah makin parah, terasa perih, tidak tertahankan, maka perlu berkonsultasi kepada bidan atau ke dokter untuk dievaluasi penyebabnya. Mungkin saja ada kelainan pada lidah bayi ataupun karena faktor lain. Terus bagaimana Bun jika rasa sakit dan perih itu tidak tertahankan? Apakah proses menyusui itu dilanjutkan ataukah istirahat dahulu? Jika Bunda itu mengalami lecet dengan rasa sakit yang tidak tertahankan, Bunda bisa istirahat dahulu 12-24 jam. Namun ASI harus tetap dikeluarkan dengan cara diperah atau dipijat secara manual supaya tidak memperparah keadaan dengan bengkak ataupun penyumbatan yang terjadi. Terus bagaimana jika lecetnya itu parah sampai mengeluarkan darah pada puting? Sebenarnya Bunda jangan khawatir, darah yang terisap oleh bayi itu tidak akan mempengaruhi kesehatan bayi. Bunda bisa memilih antara bisa melanjutkan ataupun istirahat dahulu seperti yang sudah saya sebutkan. Penjelasan mengenai cara mengatasi puting susu lecet pada saat menyusui itu dicukupkan sekian. Jika masih kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, and subscribe.